Yesus Tuhan.
satu pujian bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hey. Terima
siap dengan firman Tuhan? Ya, kita mau siapkan diri kita mau berdoa. Sebelum itu kita akan katakan yel-yel sekolah minggu. Haleluya kids. Ini masih kedinginan, yang semangat. Haleluya kids. Yes. Oke. Sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Oh Bapak Ibu, arahkan tangan ke depan itu mau berdoa untuk anak-anak yang kita kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Hamba menyerahkan anak-anak ini Tuhan kepadamu. Oh haleluya, firman-Mu berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halangi mereka. Sebab Tuhan sangat mengasihi, sangat peduli kepada anak-anak. Dan Tuhan bentuk dan Tuhan Yesus proses anak-anak ini. Oh karakter mereka, sifat mereka. Oh Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang menjadi berkat di mana mereka berada. Berkati Tuhan Yesus pendidikan, berkati Tuhan studi mereka di dalam nama Yesus. Berikan kemampuan yang luar biasa, yang melebihi dari rata-rata. Terima kasih Bapak, kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa nyata kepada anak-anak ini. Terima kasih, berkati kedua orang tua mereka di dalam nama Yesus. Apapun mereka hadapi, apapun pergumulan mereka alami, kami percaya Tuhan lewat anak-anak ini kedua orang tua mereka boleh dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi segalanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan orang tua yang belum mengenal Kau, lewat kehidupan anak-anak ini juga mereka boleh diselamatkan. Terima kasih, berkati guru-guru yang akan mengajar pagi hari ini. Roh Kudus pakai guru-guru sekolah minggu, berikan hikmat daripada-Mu sehingga guru-guru boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan boleh tertanam di hati anak-anak, dan anak-anak boleh menjadi berkat yang luar biasa, diberkati dengan luar biasa, diteguhkan, dikuatkan iman mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus berkarya. Roh Kudus Kau sendiri akan Tuhan berkata-kata lewat guru-guru yang ada. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan cerita firman Tuhan sebentar akan disampaikan. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita yang pertama. Nanti doa persembahan oleh Saudari Leti. Boleh, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama pada pagi ini. Tuhan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kepada kami. Tuhan berkati berkat kali ada Tuhan mengalah memberikan waktu tidak supaya persembahan itu kembali untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, persembahan dijalankan. Kita akan ingat satu pujian.
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terus sekali lagi sama-sama kita katakan, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang terima kasih Tuhan Yesus. Di minggu ketiga Januari tahun 2026 yang kami imani sebagai tahun intim bersama Yesus, kami bersukacita ada di rumah Tuhan. Dan pujian ini bukan sekedar lagu yang kami naikkan di hadapan Tuhan sebagai doa, tetapi pujian ini juga sebuah kerinduan kami bahwa kami mau terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu yang menjadi dasar hidup kami. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan dalam hidup kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Segala tulisan yang di hadapan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan firman-Mu akan tetap tinggal untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita yang heran dan dahsyat. Terima kasih untuk tim Present Worship, haleluya, yang sudah memberkati kita saat pagi hari. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini saya akan menyampaikan berkat firman Tuhan yang berjudul konsisten dalam Yesus. Konsisten adalah sikap atau tindakan yang tetap, tidak berubah-ubah, selaras, dan sesuai dengan pola atau standar tertentu secara terus-menerus. Sesuai dengan tahun 2026 yang kita imani sebagai tahun intim bersama Yesus.
Deklarasikan nama saya bersama. 2026 tahun intim bersama Yesus. Amin. Mari kita buka kitab suci kita dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Yang sudah mendapatkan katakan amin. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Katakan sama saya, sungguh-sungguh. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 10 dan 11 ini ada hubungannya sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat. Ayat 10 sebab dan ayat 11 akibat. Kalau kita melakukan ayat 10, maka kita akan mengalami ayat 11. Dan ayat 11 baru kita bisa alami kalau kita sudah melakukan ayat 10, Bapak Ibu Saudara. Nah, coba kita perhatikan ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Katakan sama saya, hak penuh. Yang dimaksud ayat 11 adalah bahwa kita ini akan menerima hak penuh untuk masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Kira-kira siapa yang mau masuk kerajaan sorga? Pakai gembala saya gak enak. Saya kasih duluan pada jemaat Tuhan. Nah, dan kita baru bisa mengalami ayat 11 hak penuh untuk masuk ke dalam sorga kalau kita melakukan ayat 10. Apa sih ayat 10? Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Amin. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, saya akan bacakan di ayat 10. Sebab itu saudara-saudaraku berusahalah lebih keras. Supaya apa? Supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Kalau kalian melakukan itu, kalian tidak akan murtad. Katakan saya, murtad. Bisa nggak orang yang sudah terpanggil, yang sudah percaya Tuhan, yang sudah ikut Tuhan, kemudian akhirnya tersandung jatuh dan murtad? Istilah murtad dapat dimaknai dengan keluarnya seseorang dari suatu agama, dan sering pula dipahami dengan kegiatan menjual Tuhannya sendiri. Itu murtad. Nah, pertanyaan ini saudaraku telah membuat gereja-gereja terbagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok. Ada kelompok yang berkata kalau orang itu sudah percaya Tuhan, maka tidak mungkin dia akan murtad. Karena sekali selamat pasti akan selamat.
Dan kelompok yang lain berkata bahwa orang yang percaya sama Tuhan, yang sudah ikut Tuhan, bahkan yang sudah melayani Tuhan, masih ada kemungkinan untuk murtad kalau dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau dia tidak intim bersama Yesus. Amin. Saya terus terang tidak tertarik untuk berdebat mana yang benar dan mana yang salah. Saya lebih tertarik untuk melihat fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang di dalam fakta itu ternyata, saudaraku, ada orang-orang yang dulu pernah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melayani Tuhan, ikut Tuhan, aktif, tapi sekarang telah murtad, tinggalkan Tuhan. Ada seseorang yang bernama Charles Templeton. Dia lahir pada tanggal 7 Oktober 1915 di Toronto, Kanada. Dalam usia 21 tahun, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Selamat datang Ibu Okta. Di usia 21 tahun, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu dia baru pulang dari pesta jam 3 pagi. Dan waktu dia berjalan pulang ke rumahnya, dia merasakan hatinya begitu kosong, hampa, dan kering. Dan waktu dia tiba di rumahnya, dia langsung masuk ke dalam kamarnya, dalam keadaan begitu putus asa karena hatinya begitu kosong. Dan dia berdoa. Dan inilah doa yang dia naikkan. Dia terlahir sebagai orang Kristen, orang tuanya orang Kristen. Tapi itulah doa pertama yang dia ucapkan selama hidupnya. Dan doanya sangat-sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara. Doanya begini: Tuhan turunlah, Tuhan turunlah, Tuhan turunlah. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, sangat sederhana. Seperti samanya saya. Tadi 6:30 saya keluar kamar. Saya dengar, wah, hujan besar. Ini gimana nih Tuhan? Ada yang datang daripada. Lalu saya ingat, kalau Elia saja bisa menghentikan hujan. Saya coba-coba berdoa. Saya bilang, Tuhan, hari ini hari Minggu, kenapa hujan besar jatuhnya di hari Minggu? Di mana Pulau Gebang? Tiba-tiba hujan kecil. Hujan udah mulai kecil. Saya bilang, udah terserah Tuhan ya, mau hujan besar hujan kecil. Terus saya udah naikkan doa saya. Tiba-tiba berhenti, Bapak Saudara. Dan saya juga harus jemput Pastor Rudy di stasiun Jawa. Itulah doa yang sederhana, yang pasti dari ketulusan hati. Tuhan pasti jawab. Amin. Dia naikkan doa, Tuhan turunlah, dan tiba-tiba Roh Kudus memenuhi dia, dan mulai dia menangis, dan hatinya yang kosong terasa damai sejahtera. Dan hatinya yang tadinya kering mulai begitu sejuk. Dan sejak pengalaman itu dia berkata bahwa hidupnya tidak sama lagi.
Dia mengaku bahwa dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan dia mengalami hidup yang baru. Setelah itu dia mulai melayani. Dia adalah seorang evangelis atau penginjil. Dan ternyata Tuhan pakai dia secara luar biasa. Dia berkhotbah setiap tahun kepada 1,5 juta orang. Dia juga adalah seorang gembala yang mengembalakan gereja besar. Dia punya gereja bisa menampung 1.800 orang. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang memprediksi Charles Templeton ini akan menjadi pengkhotbah besar di abadnya. Dan dia bersama dengan Billy Graham. Tahun 1941 dia bersama-sama dengan Billy Graham mendirikan lembaga penginjilan internasional yang bernama Youth for Christ untuk anak-anak muda. Pelayanannya luar biasa. Tetapi tahukah saudara, di tahun 1957 dia mengagetkan dunia kekristenan. Karena pada tahun itu dia menyatakan secara terbuka mundur dari kependetaannya, mundur dari gereja, dan menyatakan dirinya adalah seorang ateis yang tidak percaya Tuhan, dan menyangkal semua khotbah-khotbahnya yang pernah dia khotbahkan selama 21 tahun di dalam dunia pelayanannya. Bayangkan seorang pendeta besar, bukan pendeta biasa, akhirnya murtad dan menyangkal imannya. Tahun 1995 ketika dia berusia 80 tahun, dia menulis sebuah buku yang berjudul Farewell to God. Dalam bukunya itu dia menjelaskan kenapa dia sampai menyangkal imannya. Ada lagi seorang profesor doktor teologi, dan juga dia adalah pastor gereja Katolik. Ini juga dia bukan orang sembarangan. Dia lahir tahun 1928, di usia 25 tahun dia dinobatkan menjadi pastor di sebuah gereja Katolik. 34 tahun dia telah menyandang gelar profesor di bidang filosofi agama di Universitas Belanda, Jerman. Di usia 41 dia diangkat menjadi dekan Fakultas Teologi dan menjadi seorang teolog yang sangat disegani. Tahun 1972 dia mengagetkan dunia ketika dia menyatakan keluar dari gereja dan murtad dari kekristenan. Ini adalah dua contoh. Ini adalah dua contoh orang yang terpanggil ikut Tuhan tapi akhirnya murtad meninggalkan Tuhan. Belum lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita kenal ada orang-orang yang dulu aktif di gereja, tapi hari ini telah mundur. Bukan hanya mundur dari gereja, tetapi murtad dan pindah ke agama yang lain. Saya mendapat kesimpulan bahwa sesungguhnya orang yang sudah percaya, kalau dia tidak sungguh-sungguh berusaha dengan keras, berusaha dengan sungguh-sungguh membuat panggilan dan pilihan Allah di hidupnya menjadi tetap teguh dan kuat, maka orang ini bisa tersandung dan tragisnya bisa murtad. Dan tentunya ini
kepada kita. Dan hari ini saya berkhotbah bukan untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk saya juga. Mari kita sungguh-sungguh, mari kita intim bersama Yesus. Amin. Kalau enggak, kita bisa tersandung dan akhirnya kita bisa murtad. Semua kita ini bisa saja murtad dan menyangkal iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya dua ayat ini, ayat 10 dan 11, harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan sebenarnya dua ayat ini mau mengajarkan kita satu hal, yaitu bahwa kita harus intim. Seperti tema tahunan kita. Tahun 2026 adalah tahun intim bersama Yesus. Intim itu artinya dekat. Intim itu artinya akrab, penuh kedekatan, baik secara emosional, baik secara pribadi maupun hubungan. Sekali di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan sampai kita mati. Amin. Jangan merubah-rubah. Ada orang saudaraku masa muda dia ikut Tuhan, waktu tua dia tinggalkan Tuhan. Ada orang waktu sekolah minggu dia ikut Tuhan, masa pemuda dia tinggalkan Tuhan. Ada orang waktu youth dia melayani Tuhan, waktu dia sudah menikah dia pindah ke agama lain. Kita harus konsisten. Katakan sama saya, konsisten. Kita harus konsisten di dalam Tuhan. Kita harus melekat. Kita harus intim di dalam Tuhan. Amin. Sekali ikut Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus sampai dia datang kali yang kedua. Amin. Berikan doa kemuliaan. Alkitab memberikan contoh, ada orang yang telah dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi sayangnya pada masa tuanya dia murtad dari Tuhan dan berpindah menyembah Allah-Allah kafir. Siapakah orang itu? Raja Salomo. Kalau King David udah kemarin kan. Raja Salomo, Bapak Ibu Saudara, Salomo ini dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata Solomon. Solomon ini artinya peaceable, yang suka damai. Solomon juga berarti perfect atau sempurna. Raja Salomo tidak suka berperang sesuai dengan namanya. Dia suka damai. Dia tidak suka berperang, suka ribut, tidak suka. Dia suka damai. Ternyata Raja Salomo ini adalah raja yang berkenan di hatinya Tuhan. Dalam 2 Tawarikh 9 ayat 8a. Ketika Ratu Sheba datang mengunjungi Raja Salomo untuk mendengar hikmat dari Raja Salomo, karena ternyata hikmat Raja Salomo ini tersebar ke seluruh dunia sampai ke telinga Ratu Sheba. Lalu datanglah Ratu untuk mendengar hikmat Raja Salomo. Dan ketika Ratu bertemu dengan Raja
untuk mendengarkan hikmat yang luar biasa. Maka saudaraku, Ratu Seba ini memberikan komentar. Begini bunyinya yang ada di dalam 2 Tawarik 9 ayat 8a. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu, hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Jadi Ratu Seba mengakui bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang berkenan di hatinya Tuhan. Dan memang saudara, ternyata perkenanan Tuhan kepada Raja Salomo sangat luar biasa. Kalau kita melihat saudara, Raja Salomo ini karena perkenanan Tuhan, dia menjadi raja yang paling berhikmat, yang paling bijaksana. Sebelum dia dan sesudah dia tidak ada lagi raja di Israel yang memiliki hikmat dan bijaksana sehebat Raja Salomo. Raja Salomo menulis 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian atau mazmur. Dan orang bisa menulis amsal dan mazmur itu karena hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Alkitab juga mencatat karena perkenanan Tuhan, Raja Salomo menjadi raja Israel yang paling kaya. Sebelum dia dan sesudah dia tidak ada yang menandingi. Luar biasa. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara berkenan di hati Tuhan, maka harta dan kekayaan dia berikan kepadamu. Amin. Wah, kayaknya kurang percaya nih. Amin. Berikan tepuk tangan. Karena itu harusnya kita mencari perkenanan Tuhan, favor of God. Cuma kadang-kadang kita salah, yang kita kejar adalah harta, yang kita kejar adalah kekayaan. Harta itu semakin dikejar semakin lari. Benar nggak? Harta itu tidak kita berpati, kalau saya bilang. Sama kayak kocai. Apa tuh artinya kalau sama kayak kocai? Iya, kocai kalau ngejar cewek ya, wah udah dapat nih cewek, dia harba bagus. Tidak berpati ya. Harusnya yang kita kejar bukan harta. Yang kita kejar perkenanan Tuhan. Sebab kalau Tuhan berkenan, apapun Dia akan berikan. Amin. Jadi Raja Salomo menjadi raja yang paling kaya. Selain itu, karena perkenanan Tuhan, dia diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah. Tidak ada raja di Israel yang mendapat kehormatan untuk membangun bait Allah. Raja Daud, dia begitu rindu untuk bisa membangun bait Allah, tetapi Tuhan bilang tidak. Tuhan bilang tidak. Nanti yang akan bangun itu adalah anak Raja Salomo. Jadi kalau kita bisa membangun bait Allah itu sebuah kehormatan. Katakan sama saya, kehormatan. Kalau saudara terlibat buat pembangunan gereja, itu sebuah kehormatan. Yang amin cuma 3 orang. Saya ulang sekali lagi sampai saudara katakan amin. Kalau saudara terlibat buat pembangunan gereja, itu sebuah kehormatan. Kayaknya 1 orang enggak bilang amin. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara terlibat buat pembangunan gereja, itu sebuah kehormatan. Berikan kemuliaan dong. Jangan merasa rugi. Jangan merasa rugi dalam memberikan untuk pembangunan gereja. Kalau gereja bisa berdiri,
dan di dalamnya saudara punya andil. Saudara dapat sebuah kehormatan. Amin. Jangan amin aja, lakukan. Amin. Jadi ini semua perkenanan Tuhan, dan karena perkenanan Tuhan, Raja Salomo ini 2 kali disamperin Tuhan. Luar biasa. Tuhan menampakkan diri secara nyata kepada Raja. Cuma sayangnya pada akhir hidupnya Raja Salomo mengalami kejatuhan, Bapak Ibu Saudara. Raja Salomo mengalami kejatuhan, dan berita kejatuhan Raja Salomo itu tercatat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 8. Di media tolong. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 8 kita akan baca saling bergantian. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 8. Rupanya angka 11 ini adalah angka yang kurang baik buat raja-raja di Israel. Sudah tahu kejatuhan Raja Daud ditulis dalam 2 Samuel 11. Kejatuhan Raja Salomo ditulis dalam 1 Raja-Raja 11. Kok bisa ya? Saya nggak tahu. Bapak Ibu Saudara yang suka kode buntut, yang suka kode buntut, jangan ambil angka ini. Ini mungkin kebetulan saja Bapak Ibu Saudara. Ya mari kita baca ayat 1. Saya dulu ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan berdoa. Tapi Salomo telah terpol kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan, dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Gimana gilirnya Bapak Ibu Saudara? Istrinya banyak. Kalau tiap malam ada 1 istri yang ditemui, berarti 3 tahun Salomo ketemu lagi istrinya yang pertama. Ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milcom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Ayat 6. Ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moab dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Ayat 8 kita bersama. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, ini dosa yang dilakukan oleh Salomo, ini dosa bukan sembah. Ini dosa yang mendidikan hati Tuhan. Karena Tuhan paling tidak suka, paling marah, dan Dia paling cemburu kalau ada orang menyembah patung, menyembah berhala. Ini Salomo bukan hanya menyembah dewa-dewa asing, tapi juga dia membangun kuil, membangun bukit pengorbanan, supaya istri dan rakyatnya menyembah kepada dewa-dewa asing. Dan ini
dilakukan Salomo pada masa tuanya. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan ayat 4 tadi, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud bapaknya. Waktu Salomo sudah tua, Salomo jatuh pada penyembahan berhala. Dengan kata lain, Salomo ini tidak konsisten di dalam Tuhan. Salomo tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktu muda ia menyembah kepada Tuhan, tapi waktu tua ia menyembah kepada dewa-dewa asing. Waktu muda ia membangun bait Allah, tapi sudah tua dia membangun kuil, dia membangun berhala, penyembahan dewa-dewa asing. Salomo contoh orang yang tidak konsisten. Salomo contoh orang yang tidak intim bersama Yesus. Saya berdoa biarlah jemaat GB Perubahan selalu intim. Amin. Waktu kita masih muda kita beribadah kepada Tuhan. Waktu kita sudah tua, semakin gila untuk Tuhan. Amin. Pastikan anak muda yang hadir di sini sampai tua, engkau tetap beribadah kepada Tuhan. Waktu kita masih muda kita melayani Tuhan. Satu pelajaran penting bagi kita, kalau tidak intim bersama Tuhan, maka orang ini bisa tersandung dan murtad. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah Salomo ini masuk surga atau tidak? Sama kayak waktu kita persiapan dekor Natal, Pak Heri datang. Dia tanya, agam kan pendeta ya, Pak Heri. Saya mau tanya, Petrus yang mana yang di situ, Pak? Aduh, saya bilang ini pertanyaan saya sekali. Petrus yang mana ya? Saya bilang, aduh Tuhan kasih hikmat saya. Terus saya jawab, saya bilang, Petrus kan Petrus orang terdekat Tuhan Yesus ya. Pasti dia ada di posisi yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Iya, tapi yang mana Pak? Katanya. Susah ini. Sesaat ini daripada ujian tesis S2 nih. Waduh, Tuhan kasih hikmat saya di mana nih? Mana Petrus saya bilang? Saya bilang gini, yang masih dekat lah dengan Tuhan Yesus. Jangan. Iya, dia masih mau tahu di mana Pak? Waduh, katanya. Saya bilang aja, engkong saya aja saya nggak kenal, saya bilang. Gimana Petrus, saya bilang. Nah, ada yang bertanya pada saya, Pak, apakah Salomo ini masuk surga atau tidak? Terus terang, pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Tapi saya punya keyakinan Salomo itu tidak masuk surga. Kenapa saya punya keyakinan seperti itu? Sebab tidak pernah ada ayat-ayat yang menjelaskan Salomo itu menyesal dan bertobat dari dosa-dosanya. Dari satu raja-raja sekelas tidak ada ayat atau pasal atau perikop yang menerangkan kepada kita Salomo ini bertobat kepada Tuhan, menyesali dosa-dosanya dan berbalik kembali kepada Tuhan. Beda dengan Raja Daud ayahnya. Raja Daud pernah jatuh dalam perzinahan dengan Bathsheba, tapi setelah dia jatuh berzina, Nabi Nathan datang menegur dia. Dan Raja Daud bertobat, menyesali dosa-dosa.
Ada yang bilang begini pada saya, itu Salomo bertobat Pak, sama kayak Pak Heri. Setelah dia bertobat, dia menulis kitab pengkhotbah katanya. Saya mau bilang ini masih dugaan. Kalau ini benar bahwa Salomo bertobat lalu menulis kitab pengkhotbah, maka coba perhatikan dan selidiki dalam kitab pengkhotbah. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwa dia bertobat dan menyesali dosanya karena dia telah murtad dan dia telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala-berhala asing. Tidak ada. Jadi saya punya keyakinan bahwa Salomo ini sampai matinya tetap jatuh di dalam penyembahan berhala. Kalau saudara masih penasaran juga, maka saya mau bilang, tunggulah nanti kalau kita sudah bertemu muka dengan muka. Coba cek, adakah Salomo di sana? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya mau bilang Salomo contoh orang yang tidak bergaul intim dengan Tuhan, yang tidak berusaha sungguh-sungguh, yang tidak berusaha lebih keras untuk membuat panggilan Allah di dalam hidupnya semakin teguh. Kalau hari ini saudara merasa kok panggilan Tuhan di dalam hidupku semakin lemah ya, kok saya ini semakin tawar hati ya, kok saya ini tidak sama seperti yang dulu saya bersemangat, kok makin lama iman saya makin melempem. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, waspadalah. Jangan-jangan panggilan Allah dan pilihan Allah di dalam hidupmu bukan makin kuat, tapi makin lemah. Dan kalau makin lemah, tidak lama lagi saudara akan tersanggup dan akan murtad meninggal Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan Salomo pada masa tuanya tersandung dan menyembah kepada berhala-berhala asing? Ternyata ada dua penyebab yang membuat Salomo itu tersandung dan murtad dari Tuhan. Dalam ayat 3 dikatakan begini, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 kundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ternyata istri-istri Salomo itu lebih menarik hati Salomo daripada Tuhan. Saya percaya 1000 istri Salomo ini pasti semuanya cantik-cantik, gak ada yang jelek. Dan rupanya kalau saudara baca ayat 2, hati Salomo itu sudah terpaut cinta kepada 1000 istrinya itu. Makanya sebenarnya Salomo ini berat, dosa perzinahannya sangat berat. Dan kata cinta yang digunakan di situ adalah birahi, nafsu. Jadi rupanya Salomo itu telah begitu bernafsu, begitu bergairah, begitu berbirahi kepada seluruh istrinya yang cantik-cantik itu, sehingga 1000 istrinya yang cantik-cantik itu menarik hatinya. Dan Tuhan tidak lagi menarik buat Salomo. Kalau Tuhan tidak lagi menarik bagi Bapak Ibu Saudara, hati-hati, waspada. Saat ini ada begitu banyak orang saudaraku, uang lebih menarik daripada Tuhan, karir lebih menarik daripada Tuhan, jabatan posisi lebih menarik daripada Tuhan.
saudara adalah orang yang hati-hati. Karena saudara pasti bisa tersandung dan jatuh. Amin. Karena apa yang menarik hati kita, itu yang akan menjadi fokus hidup kita. Dan apa yang menjadi fokus hidup kita itu akan kita kejar terus. Pagi, siang, sore, malam. Dan saudara akan bikin apa saja untuk mendapatkannya. Dan sampai tragisnya akan menjual iman. Apa yang menarik hati? Paulus pernah menegur jemaat Galatia. Waktu itu jemaat di Galatia, mereka telah mengikuti Injil yang lain. Tadinya Injil yang murni, Injil Kristus. Tapi akhirnya jemaat Galatia mengikuti Injil yang lain. Dan Paulus marah terhadap mereka dan berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona engkau? Apakah Injil lain atau Injil Kristus? Sehingga engkau telah mengikutinya. Betapa bodoh kalian. Sangat keras. Yang menjadi pertanyaan siang ini buat Bapak Ibu Saudara, siapakah yang mempesona hati? Enggak usah dijawab. Jawab di hati masing-masing. Yang kedua, apa yang membuat Salomo ini bisa tersandung dan jatuh? Ternyata istri-istri itu menarik hatinya daripada Tuhan. Kalimat ini di dalam terjemahan dalam New International Version digunakan kata ini, and his wife let him betray. Dan istri-istrinya memimpin dia, menuntun dia berkhianat. Istri-istrinya Salomo menuntun Salomo untuk mengkhianati Tuhan. Rupa-rupanya yang memimpin hidup Salomo bukan lagi Tuhan, tapi istri-istrinya. Siapa yang memimpin hidup Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara adalah orang-orang yang dipimpin oleh kesenangan-kesenangan dunia, nanti saudara berakhir seperti di dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Orang ini dipimpin oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Siapa namanya? Siapa namanya? Demas, bukan Desman. 2 Timotius 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes, telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Demas itu adalah contoh dalam perjanjian baru. Orang yang tadi yang melayani Tuhan, seperti Pak Desma, worship leader, melayani Tuhan, akhirnya murtad meninggalkan Tuhan. Dan Demas itu bukan tokoh sembarangan, dia adalah salah satu tokoh gereja pada masa itu. Tapi menyedihkan sekali, tragis sekali. Dan Alkitab katakan Demas telah meninggalkan Paulus.
Demas telah meninggalkan Paulus dan mencintai dunia ini. Kenapa? Sebab hidup Demas dipimpin oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Berarti saya nggak boleh duniawi? Boleh duniawi, tapi jangan berpaut hati fokus kepada dunia. Amin. Makanya kenapa Charles Stanton, penginjil besar ini, bisa murtad tinggalkan Tuhan? Karena dia tidak bisa menemukan jawaban dalam hidupnya. Amin. Jangan pakai logika, jangan pakai akal sehat, jangan pakai otakmu. Mana bisa sih laut terbelah menjadi dua? Mana bisa sih 5 roti dan 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Jangan bermain di otak. Terima dengan iman dan percaya saja kepada Tuhan. Amin. Nanti kalau tiba waktunya kita bertemu dengan Tuhan face to face, nanti kita tanya, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan membuat segala sesuatu. Saya berdoa kiranya semua kita ini yang mempesona kita adalah Kristus. Amin. Biar Kristus yang tetap menarik hati kita. Hanya Kristus yang ada di hati kita dan tidak ada yang lain. Kalau Kristus yang mempesona engkau, Kristus akan menarik hatimu. Maka saudaraku tidak akan pernah tersandu. Bapak Ibu saudaraku, semakin intimlah, semakin sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Seperti tema tahun 2026 menjadi tahun intiman kita dengan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sebagai hal yang terakhir, sama-sama kita deklarasikan tahun 2026 tahun intim bersama Yesus. Tahun 2026 tahun intim bersama Yesus. Sekali lagi, tahun 2026 tahun intim bersama Yesus. Amin. Sebagai penutup firman Tuhan, saya minta anak saya Viola untuk menutup dalam doa. Viola. Dan sekalian saya mengambil musuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi rema untuk kehidupan kami. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan berpagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Saya panggilkan Bapak Rudi Antamek untuk menyampaikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan informasi di Bukal Minggu 18 Januari 2026 seperti berikut. Pertama, terima kasih untuk
hambanya Pastor Herman Wijaya untuk berkat Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami menyambut dengan sukacita umat yang baru pertama kali beribadah di Gereja GBI Bulutbang. Kalau ada silakan berdiri. Baik, tidak ada. Informasi selanjutnya kita akan saksikan melalui tayangan media sebagai berikut. Silakan. Shalom, saya Ridial. Demikian ibadah kita pada hari ini. Mari kita terus beriman di dalam kehidupan kita dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Namun sebelum itu ada beberapa pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat menyaksikan. Jemaat Tuhan, mari bergabung dalam ibadah Minggu 25 Januari 2026 pukul 9 yang akan dilayani oleh Pastor Dewi Wijaya. Mari hadir dan alami kuasa Tuhan. Serta mari bergabung dalam ibadah Mazmur Doa setiap hari Jumat pukul 19.30. Dan dirangkaikan dengan ibadah majelis serta Betri yang akan disertai dengan doa pengurapan pada Jumat 23 Januari 2026. Mari bergabung dalam ibadah Youth and Teens yang akan dilaksanakan pada 1 Februari 2026. Untuk pelayanan konseling, diakonia, baptisan, penyerahan anak, pernikahan, dan pelayanan duka dapat menghubungi nomor sekretariat di bawah. Jemaat Tuhan, mari daftarkan diri Anda dalam program pelayanan kesehatan berupa medical check-up. Untuk informasi dan pendaftaran dapat melalui Ibu Saudara. Ibadah kita telah berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi gereja kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang mulia bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Bapak Ibu Saudara Shalom. Sekali lagi Shalom. Sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara boleh ada di rumah Tuhan. Sekalipun tadi sejak malam tadi hingga pagi tadi hujan turun sangat lebat ya Bapak Ibu ya. Bahkan sampai tengah malam kami terbangun beberapa kali melihat wah hujannya itu kayak tumpah begitu dari atas langit. Dan sempat kami ragu, aduh ini besok hari Minggu bagaimana. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan lewat Bapak Gembala tadi, kita cuma punya kekuatan doa, amin. Beberapa jemaat dari pagi hari sudah mulai izin, ya kan, karena sebagian wilayah rumahnya sudah mulai tergenang air. Mereka khawatir kalau hujan tidak berhenti dan terus menerus turun akan masuk ke dalam begitu. Makanya saya langsung sampaikan yang kondisi lingkungan rumahnya memang sudah tidak ada akses ibadah dari rumah masing-masing. Tapi saya bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ada di rumah Tuhan. Kita adalah orang-orang pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itu informasi yang baru saja Bapak Ibu Saudara saksikan. Jangan lupa Jumat ini kita ada monthly servant gathering atau pertemuan pengerja atau doa pengurapan, sekaligus juga mesma doa perdana di tahun 2026. Saya mengundang semua pelayan, semua pengurus dan semua jemaat untuk bisa hadir dalam ibadah Jumat besok. Dan ibadah Youth and Teens tadi sudah disampaikan, kita akan mulai di Februari
tanggal 1 Februari itu hari Minggu. Bapak Ibu, Youth Attendance kita akan rubah dari hari yang biasanya dilakukan atau dilaksanakan ibadah Youth Teens itu hari Sabtu sore, kita rubah ke Minggu siang. Jadi setelah ibadah kita break sebentar, kalau Bapak Ibu Saudara kita akan fellowship sebentar. Jam 12.30 akan dimulai ibadah Youth and Teens. Tapi kita mulai nanti di bulan Februari. Karena itu sekarang atau saat ini teman-teman Youth and Teens sedang mempersiapkan ibadah perdana mereka. Nah, kemudian sekali lagi saya informasikan untuk medical check up atau program pelayanan kesehatan yang saya sudah sampaikan di minggu yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar, biayanya sangat murah, 399.000 untuk 16 cek atau 16 pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting sekali atau sangat murah juga biayanya. Dan kalau bisa jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, puji Tuhan, itu saja informasi pengumuman yang saya bisa sampaikan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang beribadah melalui online, yang tidak bisa datang atau tidak bisa menembus perjalanan menuju gereja. Saya percaya semua kita juga dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua tetap sehat, tetap jaga kesehatan kita. Dan saya yakin bahwa semua masalah di bangsa ini semuanya pasti akan berlalu. Amin. Selama kita intim dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita sempurna. Kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk berkat anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kalau kami masih ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak yang baik, sebentar kami sudah menerima berkat anugerah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, lewat pujian, penyembahan, dan saatnya Tuhan kami akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya Bapak. Kami percaya digenapi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam keluarga rumah tangga, dalam pekerjaan usaha, bahkan apapun yang kami lakukan, janji Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau menabur dengan sukacita, dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama-sama, kita yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Selamat memberi yang terbaik, baik melalui kotak persembahan ataupun melalui transfer program, melalui QRIS yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, diberi damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kuburan maupun tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Kasih-Nya selalu ada. Yesusku, oh Yesusku, sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang. Kasih-Nya sekali kami mengirim Tuhan, sekali kami melayani Tuhan selama-lamanya karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Allah seperti Engkau, Allah sang penjaga hidup kami, Allah yang tidak pernah terlelap menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami ada di rumah Tuhan, dan kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, semua jemaat Tuhan yang hadir dengan penuh keberanian, dengan penuh percaya bahwa mengasihi Tuhan dengan sungguh. Mereka datang dengan cinta kepada Tuhan, karena Bapa Tuhan, Engkau perhitungkan setiap jerih dalam mereka, Engkau melihat setiap hati mereka yang haus dan rindu kepada Tuhan. Berkati satu persatu jemaat-Mu Bapa, dalam pekerjaan mereka diberkati, dalam rumah tangga mereka diberkati, dalam usaha mereka diberkati, anak-anak cucu mereka diberkati Tuhan. Dan apapun yang dilakukan, janji Tuhan dibuat, Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga jemaat yang tidak bisa hadir karena di sekitar rumah atau lingkungan tempat tinggal mereka mengalami banjir. Tuhan, kami berdoa Bapa, Tuhan jaga mereka Tuhan, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka saat ini sedang berjuang, Tuhan tolong Bapa, jangan tinggalkan mereka. Terus ada buat anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap mendapatkan penghiburan, tetap bersyukur, tetap bersuka cita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa semua jemaat-Mu sehat, sekalipun cuaca, sekalipun hujan, sekalipun keadaan kondisi hari ini, tetapi kami percaya kami semua dalam perlindungan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang lain, berkati hamba-Mu yang melayani Tuhan. Satu persatu Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh menjadi satu persembahan yang harum, menyukakan hati Tuhan. Dan lewat pelayanan kami nama Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bangsa kami, Tuhan pulihkan, berkati, sembuhkan bangsa ini. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang bawah. Kami percaya Allah takut akan Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka memimpin dalam hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami juga bawa jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir karena sakit. Tuhan tolong Bapak, Tuhan coba sembuhkan, pulihkan, sehingga minggu-minggu ke depan jemaat bisa hadir kembali di rumah Tuhan untuk boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Freddy Gunawan yang hari Selasa besok akan melakukan tindakan operasi kecil. Tuhan, kami tahu Bapak bahwa Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun dia harus melewati tantangan, sekalipun ada badai persoalan datang, tetapi kami tahu dia tidak pernah sendiri. Ada tangan Tuhan yang menolongnya, ada tangan Tuhan yang menggenggamnya. Tuhan, kami sehati menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan pakai tangan dokter, suster, semua alat-alat tenaga medis, alat medis yang akan digunakan, semua infus, obat-obatan yang akan dikonsumsi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua operasi berjalan baik, semua proses berjalan baik, dan hasilnya pasti baik, karena ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang selalu menolong hamba-Mu ini Bapak, sehingga tidak berlangsung lama Kucong bisa kembali pulang ke rumah, beristirahat di rumah, dan pulih dan sehat kembali, pulih sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit di bagian tubuh manapun, kami percaya Tuhan, kuasa Allah tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami sakit di bagian tubuh manapun, Saudara boleh taruh tangan kanan di bagian yang sakit, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami meletakkan di bagian tubuh kami yang sakit. Tanda kami percaya di situ ada tangan Allah yang berkuasa, ada tangan Allah yang hebat, ada tangan Allah yang dokter dari segala dokter. Karena itu Tuhan, kami percaya dengan iman Bapa, Allah penyembuh kami, Jehovah Rafa, saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sedang sakit di bagian tubuh manapun di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, pulihkan, sembuhkan, jamah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, tubuh mereka dalam bait Allah, tubuh mereka untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah pulihkan, sudah Tuhan jamah, sembuhkan sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Tuhan Yesus. Pulih, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini menjadi hari sukacita, hari pemulihan, hari kesembuhan, hari berkat. Karena kami tahu Allah, Engkau ada di tempat ini dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Besok kami akan melanjutkan tugas, pekerjaan, tanggung jawab kami kembali. Tuhan yang
akan pimpin kami semua. Semua kami dalam perlindungan Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami menjadi berkat. Dalam rumah tangga kami menjadi berkat. Dalam usaha kami menjadi berkat. Sehingga apapun yang kami lakukan, janji Tuhan selalu ada penyertaan Tuhan, selalu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita, ingat janji firman Tuhan. Kalau kau tidak miring ke kanan, kau tidak miring ke kiri, perjalanan kau akan berhasil. Tuhan akan buat engkau beruntung. Diangkat Tuhan engkau naik dan tidak turun. Dijadikan Tuhan engkau kepala dan bukan ekor. Ini janji Tuhan dalam kehidupanmu. Karena itu dengan firman Tuhan, suami-suami kasihilah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Orang tua didiklah anak-anak kita di dalam Tuhan, dan anak-anak hormatilah, taatilah kedua orang tuamu, maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.